Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fayyul hadirun rahimakumullah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama tafaqquh fiddin. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Dan kita akan melanjutkan hadis yang ke-16 ya, yaitu tentang larangan marah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku." Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab." Wasiat Rasulullah kepadanya adalah la taghdab. Janganlah kamu marah. Faraddada miraran. Kemudian orang tersebut mengulangi perkataannya, dan kemudian Nabi menjawabnya la taghdab. Janganlah kamu mudah marah. Jadi bab dalam hadis ini adalah tentang bagaimana orang mengendalikan diri dari kemarahan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Marah adalah merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh semua orang. Jadi ini adalah sifat yang melekat pada setiap orang. Jadi pada hakikatnya setiap orang itu bisa saja dia marah kapan saja, dalam keadaan apa saja bisa saja dia marah. Namun dalam hadis ini menjelaskan bagaimana kita bisa mengendalikan marah itu. Dan sebenarnya marah bukanlah suatu sifat yang buruk. Bahkan sifat marah ini bisa juga menjadi yang terbaik nanti bisa dilakukan. Tergantung bagaimana kita mengendalikan marah itu dan mengapa kita marah. Jadi tidak selamanya orang itu tidak boleh marah. Juga tidak selamanya orang harus marah-marah. Tapi intinya adalah bagaimana kita mengendalikan sifat marah itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk orang-orang yang bisa menahan marah adalah orang-orang yang kuat. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah dikatakan orang yang kuat karena dapat membanting lawannya. Jadi orang kuat itu bukan orang yang dia bisa melumpuhkan lawannya. Tetapi orang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya pada saat ia marah. Jadi bukan berarti marah itu tidak boleh. Tidak. Tapi bagaimana dia bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga marahnya itu marah yang baik, bukan marah yang tidak baik. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga bahwa kemarahan itu bisa menjadi kekuatan.
Jadi sifat marah itu adalah bisa menjadi kekuatan kalau di-manage dengan baik, diatur, dikendalikan dengan baik. Jadi di situ adalah bukan marahnya yang bermasalah, tapi bagaimana kita bisa mengontrol kemarahan itu. Dan yang bisa mengontrol kemarahan itu adalah kesabaran. Jadi kontrol kemarahan itu adalah kesabaran. Kesabaran itu tidak bisa kemarahan itu tidak bisa dihilangkan, tapi dia bisa dikontrol. Sehingga dia tidak melampaui batasan-batasannya. Nah, dalam hadis tersebut juga yang bisa kita ambil adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat ketika dimintai nasihat, "Ausini ya Rasulullah, berikan nasihat kepadaku." Maka Rasulullah nasihatnya adalah la taghdab. Ya. Kenapa wasiatnya kepada orang tersebut adalah jangan marah? Ya, jadi wasiat itu bisa berbeda-beda. Dan wasiat itu diberikan sesuai dengan keadaan atau kondisi orang yang meminta wasiat. Yang diminta itu apa? Ya, sama-sama wasiat, tapi dilihat adalah keadaannya. Keadaan orang yang meminta wasiat atau diberi wasiat itu. Nah, kebetulan orang yang meminta wasiat kepada Nabi pada waktu itu adalah orang yang terkenal sering marah orangnya, pemarah. Maka nasihat yang cocok, yang sesuai dengan orang tersebut adalah sesuai dikatakan oleh Rasulullah tadi, la taghdab. Begitu minta nasihat lagi, la taghdab. Karena masalah yang dihadapi oleh orang itu adalah berkaitan dengan kemarahannya yang dia tidak bisa mengendalikannya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi memberikan nasihat tadi, jangan marah. Ya, agar orang itu bisa mengendalikan kemarahannya. Allah juga memuji orang-orang yang dapat mengendalikan nafsunya ketika dia marah. Jadi termasuk kebaikannya ini ya. Jadi sifat marah itu bisa menjadi baik ketika itu bisa dikontrol. Bisa di-manage dengan baik. Bahkan Allah memuji orang-orang yang mereka bisa mengendalikan nafsunya ketika marah. Dan mampu dia memaafkan kepada orang lain. Bisa saja ketika dia ada suatu kejadian atau peristiwa dia marah, ya, tapi dengan kekuatannya untuk menahan kemarahan itu, dan bahkan dia mampu ya memberikan maaf kepada orang-orang yang mungkin telah menyinggungnya, yang menyebabkan dia marah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menahan marahnya padahal dia sanggup untuk melampiaskannya, ya, maka kelak Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk sehingga ia diberi hak untuk memilih bidadari yang disukainya. Nah, ini keutamaan, keistimewaan orang-orang yang mampu ya menahan marahnya, padahal bisa saja dia melampiaskan kemarahan itu, tapi dia tidak melampiaskannya. Dia marah tapi tidak melampiaskan kemarahannya, tapi dia mengendalikan kemarahannya itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu ya, kemarahan itu kenapa harus dikontrol? Kenapa harus dikendalikan? Dan ini yang harus kita waspadai, bahwa kemarahan itu sumbernya adalah dari syaitan. Maka di dalam kemarahan itu nanti setan akan lebih mudah ya mempengaruhi seseorang ketika kemarahan itu tidak terkendali. Maka tadi harus dikendalikan, harus dikontrol kemarahan itu dengan kesabaran. Ya, jadi bukan dilarang kemarahannya, tapi diperintahkan untuk kita bisa mengontrol kemarahan itu. Kenapa harus dikontrol? Karena di situ setan berperan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya kemarahan itu berasal dari setan. Wa inna syaiton khuliqa minan nar.
Dan sesungguhnya setan itu terbuat dari api, panas. Ya, jadi orang yang marah itu kan mudah panas dia. Ya, naik pitam. Nah, ini kalau tidak dikendalikan, tidak dikontrol, ya, maka itu akan menjadi buruk. Dan itu ya ditambahi oleh nafsu amarahnya, perintah dari keburukan dirinya, ya, melalui syaitan itu. Wa innama tudfa'u an-naru bil ma. Maka ketika orang marah itu dianjurkan untuk berwudu. Karena syaitan itu terbuat dari api, maka ya, api itu bisa dipadamkan dengan air. Maka kalau ada orang marah itu dianjurkan untuk berwudu. Jadi untuk mengendalikan amarah itu diantara salah satu caranya adalah dengan berwudu. Ya. Jadi kemarahan tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikontrol. Diantaranya adalah dengan berwudu. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, ana rajulan qala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini termasuk pahala orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alimni amalan adkhulu bihil jannah." Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ajarilah aku dengan suatu amalan yang jika aku amalkan maka aku bisa masuk ke dalam surga." Qala, kemudian Nabi bersabda, "La taghdab walakal jannah." Nah, ini hadis ini terkenal ya. Ya, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka kamu akan masuk surga. Nah, ini termasuk di antara keutamaan orang yang bisa menahan amarah. Dijanjikan oleh Allah mendapatkan surga. Qala zidni. Ya. Kemudian orang itu bertanya lagi, tambahkanlah wahai Rasulullah. Qala la tas'alin nasa walakal jannah. Jangan meminta-minta kepada orang lain, maka kamu akan mendapatkan surga Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia sedang marah. Dan itu merupakan ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa. Jadi termasuk ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menahan marahnya. Ya, bisa mengendalikan marahnya. Bagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Ali Imran ayat 134, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang-orang yang mau menafkahkan hartanya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan memberikan pengampunan atau memaafkan kesalahan dari orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang-orang yang menahan amarahnya ini adalah termasuk muhsinin, orang-orang yang baik. Jadi orang yang baik itu adalah bukan orang yang tidak bisa marah, tapi orang yang bisa mengendalikan marahnya, memanage marahnya. Dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarahan itu juga ada yang
dikatakan sebagai kemarahan yang terbaik. Kok bisa? Ya, marah kok terbaik? Jadi marah itu bisa menjadi baik, bisa positif, ya, bisa juga negatif. Jadi kalau bisa di-manage dengan baik, ya, maka dia akan menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan amarahnya, ya, dan marahnya itu bisa menjadi baik. Jadi di saat dia harus marah, ya harus marah. Di saat dia tidak perlu marah, ya tidak perlu marah. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kemarahan yang terbaik itu adalah kemarahan yang digunakan untuk membela kebenaran. Jadi kalau ada angkara murka, ada keburukan, itu jangan diam. Kalau tidak marah, nah itu bermasalah. Jadi kalau ada keburukan terjadi ke orang tidak marah itu bermasalah. Ini ya. Jadi marah yang digunakan untuk membela kebenaran. Itu tanda-tanda orang yang memiliki keimanan yang benar, ya. Ketika ada orang melakukan keburukan itu dia, ya, tentunya kemarahannya harus dikendalikan tadi, gitu ya. Atau marah jika melihat kemungkaran. Ada kemungkaran kok tidak marah, ini bermasalah. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mampu mengendalikan emosi itu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama ta'udduna as-sur'ata fiikum?" Qala qulna alladhi la yasra'uhu ar-rijalu. Qala laisa bidzalik walakinnahu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama ta'udduna as-sura'ata." Ya, siapakah yang kamu anggap sebagai orang yang sura'ah, orang yang kuat, jago gulat, orang yang banyak membanting orang lain itu? Dan adalah siapakah jagoan itu? Rasulullah bertanya seperti itu. Ya. Kemudian para sahabat menjawab, seorang jagoan itu adalah orang yang tidak dapat dijatuhkan oleh lawannya atau oleh orang lain. Kemudian Nabi bersabda, bukan itu. Jadi seorang jagoan itu adalah bukan orang yang tidak bisa dijatuhkan oleh lawannya. Tetapi seorang jagoan itu adalah orang yang menguasai dirinya ketika dia marah. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kadzama ghaizan wa huwa qadirun ala ayyun fadhahu da'ahu Allah azza wa jalla ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati hatta yukhayyarahu Allahu minal huril aini ma syaa." Barang siapa yang bisa menahan kemarahan padahal, ya, dia mampu melampiaskannya, niscaya pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Jadi ini tidak sembarangan. Dipanggil di hadapan seluruh makhluk, ditunjukkan oleh Allah, ya, di hadapan seluruh makhluk, sehingga Allah memberinya hak memilih antara bidadari surga yang dia kehendaki. Nah, jadi diberikan kesempatan untuk memilih di antara bidadari surga, ya, yang terbaik, yang ia sukai. Nah, ini keistimewaan, ya, keutamaan orang-orang yang bisa, ya, mengatur, menahan dan mengendalikan marahnya. Untuk mengatasi kemarahan yang menimpa seseorang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan, ya, resep-resepnya bagaimana orang itu bisa mengendalikan marah. Ditunjukkan oleh Rasulullah bagaimana orang itu bisa mengendalikan marahnya. Apa itu diantaranya? Yang pertama adalah, ya, ketika orang marah itu hendaknya ia membaca ta'awudz. Jadi karena kemarahan itu datangnya dari syaitan,
Maka ketika orang itu marah, hendaknya dia membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena marah itu datangnya dari syaitan. Maka yang pertama dilakukan adalah membaca ta'awud. Agar dijauhkan oleh Allah, agar dijaga oleh Allah dari godaan setan. Yang kedua, ketika marah itu jangan bicara. Artinya ketika marah itu lebih baik diam. Ya, ini yang berat, yang sulit. Ya, marah di saat dia harus marah, malah dia diam. Ya, itu berat, ya. Menahan diri, ya, tidak bicara ketika dia marah. Padahal biasanya orang marah itu meluap-luap, ya, mengatakan hal-hal yang tidak baik. Nah, ketika dia mampu menahannya dan berdiam, nah itu ada termasuk cara yang terbaik untuk mengendalikan marah. Jadi kalau marah itu malah diam, jangan banyak ngomong. Ya, kalau udah ngomong, nah itu nanti biasanya setan mudah masuk di situ, mudah menggodanya. Yang ketiga, jika dia berdiri hendaknya ia duduk. Kalau dia dalam keadaan marah itu berdiri, dia duduk. Jika belum reda, hendaklah ia berbaring. Ya, jadi untuk menundukkan amarahnya itu, ya, kalau dengan ketika dia marah itu berdiri disuruh duduk. Ketika duduk masih marah-marah disuruh berbaring. Nah, ini termasuk hal yang agak sulit ya dilakukan, tapi itulah ya cara mengendalikan marah, ya, agar tidak melampaui batas. Ya. Hal ini berdasarkan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau memerintahkan fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Tadi, apabila salah seorang di antara kalian itu marah, maka sebaiknya dia berwudu. Biar hilang setannya, biar adem. Ya, karena kemarahan itu dari setan dari api, tapi dipadamkan dengan air, yaitu dengan berwudu. Kemudian hadis yang berikutnya, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, apabila salah seorang di antara kalian itu sedang marah, maka sebaiknya dia diam. Nah, kalau kita tahu orang itu sedang marah dan dia sedang diam, ya, diamnya diam karena marah, ya jangan sampai kita mengganggunya. Ya, kita biarkan dia yang meredam amarahnya, yang mengontrol amarahnya, jangan kita malah memancing kemarahannya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis lain diriwayatkan oleh Abi Dzar, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Apabila salah seorang di antara kalian itu marah dan dia berdiri, maka sebaiknya ia duduk. Fa in zahaba anhul ghadab. Ya, jika kemarahannya itu bisa hilang, wa illa, dan jika tidak bisa hilang, falyattaji. Kalau tidak bisa hilang dengan duduk, maka dia sebaiknya berbaring. Ini cara-cara untuk mengendalikan amarah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Nadim Sultan mengatakan, kemarahan tercela adalah kemarahan pada selain kebenaran. Jadi kemarahan itu menjadi buruk kalau digunakan bukan untuk kebenaran. Ya. Jadi kalau kemarahan itu tidak digunakan untuk kebenaran, maka itu buruk. Tapi kalau kemarahan itu digunakan untuk kebenaran, maka itu baik. Ya, termasuk tadi yang dicontohkan. Kalau ada orang melihat kemungkaran kok tidak marah, nah itu ya justru malah tidak baik. Orang melihat keburukan kok tidak marah, maka itu tidak baik. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengikuti hawa nafsu dan seorang hamba yang melewati batas dengan perkataannya, dengan mencela, menuduh, menyakiti saudara-saudaranya dengan kalimat-kalimat menyakitkan, ya, sebagaimana dia melewati batas dalam kemarahannya dengan perbuatannya, lalu memukul dan merusak harta benda orang lain. Nah, ini tidak baik, ya.
kemarahan yang tidak baik. Kalau sampai dia memukul, sampai merusak harta orang lain, ya, nah ini orang sekarang itu lebih mudah marah. Ya, banyak kita jumpai di jalan, ya, naik mobil, naik motor, ya kesenggol, ya marah-marah, turun dari motornya, dari mobilnya dia marah-marah, bertengkar di tengah jalan, dan itu banyak sekali kita jumpai. Ya, banyak sekali kita jumpai orang-orang yang mudah marah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita telah mengetahui hal tersebut, maka ya kita meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah itu memiliki kesabaran yang luar biasa. Ya, Nabi itu memiliki kesabaran yang luar biasa. Jadi ada orang-orang yang memiliki kesabaran yang tinggi. Dia tidak mudah marah, tidak mudah ya menyalahkan. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada Anas bin Malik, ya pembantu Rasulullah, ya menceritakan bahwa Anas itu selama 10 tahun melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini termasuk kebaikan-kebaikan Rasulullah yang perlu diteladani. Jadi Anas itu menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu tidak memperoleh gaji dia. Dia mengabdi melayani Rasulullah saja lillahi ta'ala selama 10 tahun. Ya. Nah, kemudian dia menceritakan, Nabi itu tidak pernah mengatakan kepadaku, gitu, nggak pernah. Ya, artinya tidak pernah menganggap buruk apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Tidak pernah mengatakan seperti itu. Juga tidak pernah bertanya, kenapa kamu lakukan seperti ini? Ya, Nabi tidak pernah bertanya begitu. Kenapa ya Anas itu melakukan sesuatu, itu tidak pernah ditanya seperti itu. Kenapa kamu melakukan ini? Enggak pernah seperti itu. Ya. Juga tidak pernah menyuruh. Wala alla sonata. Ya, mengapa kamu tidak melakukan ini? Enggak pernah bertanya seperti itu. Jadi Rasul itu di antara kebaikannya ya terhadap Anas yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan itu, tidak seperti itu. Jadi memberikan kebebasan kepada Anas, pada pembantunya. Apa yang dilakukan oleh ya Anas itu dihargai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin." Rasulullah itu pernah ya datang dari bepergian. Waqad ya satartu biqiramin li ala sahwatin li fiha tamasilu. Ya, sedangkan aku telah menutupkan sebuah tirai pada sebuah rak, yang pada tirai itu terdapat gambar-gambar. Ya, gambar-gambar. Kalau pada ini termasuk gambar-gambar yang dilarang, ya, gambar-gambar yang dilarang. Jadi kalau menurut ulama zaman dahulu, gambar itu ya termasuk gambar yang punya nyawa itu dilarang, ya, hukumnya haram. Tapi kalau menurut ulama sekarang ya masih diperbolehkan kalau hanya gambar saja. Kalau tidak ya kita tidak bisa mengikuti perkembangan. Ya, orang-orang sekarang tidak bisa dihindarkan dari foto, dari video, itu kan gambar-gambar yang bergerak malah. Ya. Pada zaman Nabi itu adalah gambar saja, itu tidak boleh. Gambar yang bernyawa. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu beliau melihat pada tirai itu ada gambar-gambarnya, kemudian dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mencabut tirai itu, tirai yang ada gambarnya itu. Ya. Kemudian beliau bersabda, manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang yang menyamai atau ya menandingi ciptaan Allah. Jadi gambar yang bernyawa itu ya tidak diperbolehkan. Gambar yang kemungkinan bisa ya terdiri gambar-gambar manusia, itu ya
Maka sebagian ulama nanti kalau ada gambar itu tidak digambar utuh, ya ada yang wajahnya tidak ada apa namanya itu matanya, hidungnya gitu ya. Ya, karena itu dianggap tadi ya gambar yang bernyawa itu adalah haram. Jadi mengikuti ini hadis Rasul. Tapi sebagian ulama ya kontemporer itu masih membolehkan selama itu tidak memungkinkan untuk dikasih nyawa. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin juga dibahas tentang hal itu. Ya misalnya kalau boneka itu termasuk boleh enggak? Ya kalau boneka itu masih diperbolehkan untuk mainan, bukan untuk dihormati. Ya. Itu pun nanti jangan sampai ada kemungkinan untuk bisa dikasih nyawa. Misalnya ya bonekanya itu di lubang misalnya. Ya. Itu tidak memungkinkan untuk dikasih nyawa. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Maka tirai itu kami jadikan sebuah bantal atau dua bantal." Jadi nanti termasuk kalau ada gambar-gambar begitu ya dijadikan untuk sesuatu yang tidak dihormati, itu boleh. Jadikan kaset misalnya kan. Ya. Untuk kaset ada gambarnya boleh-boleh saja, bukan untuk dihormati. Jadi yang termasuk dikhawatirkan itu adalah kalau dari gambar itu malah ya menjadi dikultuskan. Nah, itu malah tidak boleh ya. Termasuk diharamkan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya Rasul juga marah. Jadi Rasulullah juga pernah marah. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala inni la ata'akhkharu an salatis subhi min ajli fulanin. Ya ada seorang ya bertemu kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah. Apa yang ia katakan, inni la ta'akhkharu anis salatis subhi. Saya itu sengaja ya memperlambatkan diri dari sholat subuh. Nah, jadi sengaja dia menerlambatkan diri dari sholat subuh. Kenapa? Min ajli fulanin. Alasannya adalah karena fulan. Tidak disebut namanya. Karena fulan. Ya. Kenapa fulan? Mimma yutilu bina. Ya karena dia itu kalau sholatnya lama. Sholatnya panjang, lama. Ya ini sholat ya. Kalau jamaah itu jangan terlalu lama, juga jangan terlalu cepat. Sedang. Ya ideal. Jadi kalau untuk sholat subuh memang biasanya Rasulullah sendiri juga agak lama ya. Jangan sampai sholat subuh 2 rakaat yang dibaca suratnya surat-surat pendek. Ya. Tapi juga jangan terlalu lama. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama ra'aitun nabi ghadiba fi mau'izatin qattun ashadda mimma ghadiba yauma idzin. Ya, maka saya tidak pernah melihat Nabi itu ya marah dalam memberikan nasihat itu ya yang kemarahannya itu melebihi saat itu. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna minkum ya munaffirina." Sesungguhnya di antara kalian itu ada orang-orang yang membuat orang lain itu lari. Fa ayyukum amman nasa falyujis. Siapa saja di antara kalian itu yang menjadi imam bagi orang lain, falyujis, maka sebaiknya dia itu menyederhanakannya, meringkasnya, ya, jangan sampai terlalu panjang suratnya. Fa inna min wara'i al-kabir, karena di belakangnya itu ada orang yang sudah tua. Orang tua itu kalau disuruh berdiri lama-lama ya nggak kuat. Ya bisa berdiri saja masih beruntung kalau orang tua. Kalau masih muda masih mending. Ya, karena di belakangnya itu ada orang yang sudah tua. Wadda'if, dan orang-orang yang lemah. Wadal hajati, dan orang-orang yang memiliki kebutuhan.
Ya dia punya kebutuhan mendadak. Ya dia tinggal. Untuk apa? Sholat. Ternyata sholatnya lama. Nah ini justru orang yang di belakangnya tidak bisa khusyuk. Ya. Orang di belakang tidak bisa khusyuk. Kenapa? Karena dia punya hajat. Ya, atau bahkan dia menahan misalnya buang air. Nah, bisa saja dia tidak khusyuk malah karena apa? Kelamaan sholatnya. Ya, padahal dia mengejar fadilah tadi keutamaannya sholat subuh. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menjelaskan Rasul itu marah. Ya, melihat yang seperti itu Rasul marah. Dan sangat marah. Ya. Itu karena yang dilakukan itu adalah kesalahan, kekeliruan. Ya, maka ya kekeliruan itu ya karena berlebihan dia. Sholatnya lama, dan beban ke orang lain. Ya, itu dia diperbolehkan. Karena dalam agama itu adalah sifatnya memudahkan orang, bukan yang memberatkan atau menyulitkan. Abdullah bin Umar berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a busaqan fi jidaril qiblah." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat orang meludah di dinding di arah kiblat. Ya, berarti dia meludahnya ke depan tempat sholat. Lalu beliau membuangnya. Ya, ludah itu kemudian dibuang oleh Rasulullah. Kemudian menghadap kepada orang-orang dan bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu sedang sholat, maka janganlah meludah ke arah wajahnya. Karena sesungguhnya Allah ada di arah wajahnya atau di depannya jika dia sedang sholat." Ya, sholat nggak boleh meludah ke depan. Kenapa? Karena orang sholat itu sedang bermunajat. Ya, dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah ada di antara dia dengan arah kiblat. Jadi kalau dia sholat kok meludah ke depannya, nah ini ya tidak boleh. Maka dari itu orang itu kalau sedang sholat tidak boleh dilewati di depannya. Maka biasanya dikasih ya sitra atau dikasih pembatas itu. Ya kalaupun ada orang terpaksa lewat harus ya setelah lewat dari pembatas itu tidak boleh melewati depannya. Ya, bahkan dalam riwayat lain itu disebutkan kalau seandainya manusia itu tahu ya antara orang sholat dengan arah kiblat itu, dia tidak akan berani melewati depan orang sholat itu meskipun jauh jaraknya. Nah ini, jadi Rasul marah di situ. Kenapa? Karena sholat itu adalah momen yang sangat penting ketika dia berhadapan dengan Allah yang maha kuasa. Dia menghadap Allah tapi justru dia meludah ke hadapannya. Nah itu tidak diperkenankan. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan itu menjadi peringatan yang keras. Nah, mungkin ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan terkait dengan bagaimana kita mengendalikan atau memanage atau mengatur kemarahan itu agar kemarahan itu bernilaikan positif. Jadi kita bisa mengambil sisi-sisi positif dari kemarahan itu dan kita tidak terjerumus kepada keburukan-keburukan atau sisi-sisi negatif dari kemarahan itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarahan itu harus dikendalikan. Ya, tidak bisa dihilangkan karena itu adalah bawaan setiap manusia, setiap orang memiliki sifat marah ya, dan itu bisa menjadi sesuatu yang positif, bisa menjadi kekuatan, bahkan menjadi hal yang terbaik ketika itu digunakan pada saat-saat yang terbaik, pada saat dia harus marah. Nah, ini terutama adalah ketika berkaitan dengan ya ketentuan-ketentuan agama, aturan-aturan agama. Jadi kalau ada orang yang menerjang aturan-aturan agama, nah ini jangan sampai dibiarkan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berkaitan dengan yang lain, ya berkaitan dengan yang pribadi, nah itu bisa lebih memilih untuk memaafkan. Nah, mungkin ini yang bisa sampaikan. Silakan kalau ada yang sampaikan. Ya Pak Ustaz, mungkin sedikit bertanya Pak Ustaz ya. Iya Pak. Kadang
Ya, Kadang kita suka ya lupa lah ya, lupa karena mungkin ada sedikit ada tidak tidak apa ya tidak sejalan atau tidak seharusnya dikerjakan sama anak itu kadang kita suka lupa gitu. ya, Apa kiat-kiatnya supaya malah itu bisa yang saya maksudkan dikendalikan gitu. iya. Nah, ini ya memang tadi bahwa setiap saat itu orang memang bisa ya namanya marah itu. Tapi kita yakinlah bahwa ketika ya seorang ayah atau kepala keluarga memarahi anaknya dan kita yakin kemarahannya itu adalah untuk kebaikan-kebaikannya. Ya, kemarahan itu adalah untuk kebaikan-kebaikannya karena ya tidak menutup kemungkinan kadang anak itu ya terlalu mungkin ada kesalahan-kesalahan tertentu ya melakukan ya keteledoran dan sebagainya atau bahkan mungkin sudah diingatkan berkali-kali gitu ya. Kadang udah diingatkan berkali-kali selalu diulang dan diulang. Nah, kalau dalam keadaan yang seperti itu ya mungkin kemarahan itu berfungsi untuk ya mengingatkan. Jadi tujuannya bukan untuk melampiaskan, bukan ya. Ya, biasanya yang terjadi seperti itu. Jadi bukan untuk melampiaskan itu tidak. Karena memang ya kalau orang bisa mengontrol kemarahan itu tidak boleh ya. Jadi kalau sedikit-sedikit marah tadi ya artinya jadinya orang pemarah gitu. Yang tidak seharusnya dia marah gitu ya. Jadi itu tidak perlu seperti itu. Jadi biasanya ya memang kalau untuk anak ini biasanya orang tua udah mengingatkan berkali-kali gitu ya. Ingatkan nak begini, nak gitu. Tapi ternyata yang namanya anak itu pasti seperti itu ya. Ya, baik itu anak kita sendiri atau anak orang lain ketika kita sekolah juga seperti itu ya. Bagi orang tua biasanya sudah mengingatkan sekali, 2 kali, 3 kali. Nah ini kalau justru malah dibiarkan ya, kalau udah kita ingatkan berkali-kali tapi ternyata kok malah ya bukan diperhatikan ya, kadang malah kalau kita udah ingatkan berkali-kali itu seakan-akan sudah kebal gitu ya, udah hafal gitu ya, itu ya perlu ya sikap ya, agak marah, mungkin suaranya agak ditingkatkan sedikit atau ya itu wajar lah ya, itu wajar. Kita yakin ya kalau untuk anak dan itu biasanya ya karena tadi faktor-faktor yang diulang-ulang, kesalahan yang diulang-ulang, yang mungkin kesalahannya tidak besar ya, kesalahannya tidak besar dan itu kita sesuaikan ya, kita sesuaikan. Jadi kemarahan itu memang perlu dikontrol. Kalau sama sekali tidak marah juga repot lah. Ya, karena terkadang anak itu seperti ini. Saya nggak ditegur bapak saya nggak marah. Jadi taunya itu anak itu kadang kalau orang tuanya nggak marah itu ya benar gitu. Jadi menganggap bahwa yang dilakukan itu sudah betul gitu. Kadang anak itu gitu. Ada sifat yang agak melunak gitu. Paling nanti juga nggak dimarahi kok. Gitu. Jadi ya memang itu tergantung kita bagaimana kita mengendalikannya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi tidak langsung marah begitu tidak. Jadi ada tahapan-tahapannya. Mungkin sudah kita peringatkan sekali, 2 kali, 3 kali, tapi kok terulang-ulang terus. Nah ini perlu juga tadi. Ya, marahnya bukan untuk melampiaskan, tetapi marahnya adalah untuk kebaikan, untuk kebenaran. Ya, gitu ya Pak ya. Silakan yang lain. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi pertanyaan, kalau tidak mungkin cukup saja kita malam hari ini. Oke, cukup Pak ya? Ustaz, kajian malam hari ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, atas malam hari ini, mari kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.